Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhal mu'minun ikhwatal iman, a'azzani Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kembali kita bersama dalam kajian kitab Al-Bahrur Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq karya Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah tabaraka wa taala. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita masih di bab tentang mutaba'atus sunnah, yaitu mengikuti sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di pembahasan yang lalu sedikit kita sudah masuk kepada al-akhbar fi dhammil bid'ah wal mubtadi'in, yaitu dalil baik dari ayat Al-Qur'an maupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menjelaskan tentang celaan Al-Qur'an terhadap perbuatan bid'ah dan juga pelaku-pelaku bid'ah. Diawali dengan firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Ali Imran ayat 105 dan juga 106. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka petunjuk-petunjuk, penjelasan-penjelasan Al-Quran maupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagi mereka itu azab yang besar, yaitu pada hari di mana wajah itu putih dan wajah-wajah itu hitam. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wa ardahu ketika menjelaskan atau menafsirkan kalimat yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, ingatlah pada satu hari di mana wajah-wajah itu memutih atau wajah itu putih bersih dan wajah itu hitam. Maka dijelaskan oleh Abdullah ibnu Abbas, tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal i'tilaf wa taswaddu wujuhu ahli bid'ati wal ikhtilaf. Yang wajahnya akan bersinar putih bersih itu adalah wajahnya ahlu sunnah dan mereka orang-orang yang bersatu di atas sunnah. Sedangkan yang wajahnya hitam itu adalah wujuhu ahli bid'ati wal ikhtilaf, yaitu wajahnya orang-orang pelaku-pelaku bid'ah dan juga mereka yang menyelisihi para nabi dan juga para rasul. Lalu kemudian dibawakan juga oleh Fadilatul Dr. Ahmad Farid hafizahullah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci akan sunnahku falaysa minni, maka dia bukan dari golonganku. Kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini bukan hanya saja Abdullah bin Umar yang meriwayatkan, tapi banyak para sahabat yang meriwayatkan. Anas bin Malik meriwayatkan hadis ini juga. Abu Ayyub Al-Ansari meriwayatkan hadis ini, Abdullah ibni Amr ibn Al-As, termasuk Sa'id ibni Abi Waqqas, juga Umar ibn Al-Khattab,
Aisyah Ummul Mukminin dan Abdullah ibnu Abbas. Sehingga hadis ini banyak sekali di antara para sahabat yang meriwayatkan tentang sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man raghiba an sunnati ay man a'rada an nahji wa tariqati. Siapa yang berpaling dari manhajku, dari jalanku, ya, fa innahu ba'idun kullal bu'di an mutaba'atin nabi. Sesungguhnya dia orang yang sangat jauh, sejauh-jauhnya dari mengikuti Nabi. Itu mana man raghiba an sunnati. Kalimat raghiba itu, kalau raghiba an itu artinya benci. Siapa yang benci sunnahku. Ini dalam bahasa Arab sering disebut dengan kalimat ta'alluq. Ya, kalau dalam bahasa ta'alluq itu kaitannya dengan apa gitu. Raghiba'an dan raghiba fi. Kalau raghiba'an itu benci, man raghiba an sunnati. Tapi kalau raghiba fi itu biasanya suka. Maknanya adalah suka atau cinta. Ya, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Hadis ini ada beberapa asbabul wurud terhadap hadis ini, bahwa ada kaitannya dengan ya 3 laki-laki yang datang kepada salah satu dari istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha, bertanya tentang yas'aluna an ibadatin nabi, bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu dijelaskan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti ini dan seperti ini oleh Aisyah Ummul Mukminin. Terus setelah mendapatkan penjelasan dari Aisyah Ummul Mukminin bahwa Rasulullah ibadahnya seperti ini dan seperti itu, ka'annahum yataqawalunaha, ay mereka merasa betapa kecilnya ibadahku kita ini, qalil, ya, artinya merasa sedikit ibadahku ini. Mereka mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, yang dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, masih beribadah seperti itu. Bagaimana dengan ibadah kita yang masih sedikit? Itu kata 3 orang sahabat tadi. Hal itu didengar oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi mengatakan, inni akhsyakum lillah wa atqakum lillah. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi ana usolli wa arqud, saya salat malam tapi saya juga tidur. Asumu wa uftir, saya puasa dan saya juga berbuka puasa. Wa atazawwajun nisa, saya pun menikahi wanita. Ya, menandakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ibadah seperti itu, Rasul masih sempat tidur malam juga meskipun tetap qiyamul lail. Rasul sallallahu alaihi wasallam kadang berpuasa, kadang juga tidak berpuasa. Artinya tidak melakukan salat malam semalam suntuk dan tidak pernah melakukan puasa sepanjang waktu. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengurusi urusan rumah tangga. Ada anak, ada istri, itu diurusi juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Muncullah kalimat faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Dalam riwayat yang lain bahwa hadis ini juga berkenaan dengan seorang sahabat yang mulia, Utsman ibni Maz'un radhiyallahu anhu, yang dia sempat menjadikan siang harinya itu untuk berpuasa, malam harinya untuk qiyamul lail, tidak memperhatikan hak badannya dia. Hal itu didengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul pun mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ini asbabul wurud, salah satu sebab dari turunnya hadis ini adalah berkenaan dengan ada beberapa kalangan sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in yang mereka itu ingin meningkatkan ibadah,
sebagaimana ibadah yang dilakukan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka banyak taksir terhadap hak mereka. Artinya banyak mereka itu yang menghilangkan hak-hak badannya, hak istrinya, hak keluarganya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah itu tanpa menghilangkan hak-hak ke keluarga. Baik. Inilah hadis yang berkaitan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam mencela orang yang membenci sunnah Rasul. Artinya di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kadang puasa, kadang berbuka puasa. Ya, kadang salat malam, kadang juga ya tidur. Artinya tidak semalaman begadang ataupun sholat malam, tidak seperti itu. Baik, kemudian Syekh membawakan juga riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ardahu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ana faratukum 'alal haudhi wa la yahtalijanna rijalun duni. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendahului kalian untuk menuju ke telagaku. Ini kapan? Dalam riwayat dikatakan bahwa pada saat orang dibangkitkan dari kubur mereka pada hari kiamat. Ini salah satu masyhad min masyahidi yaumil qiyamah. Salah satu pemandangan yang akan terjadi dan akan dialami oleh manusia yang kelak pada hari kiamat dibangkitkan oleh Allahu Jalla wa Ala. Setelah dibangkitkan, mereka akan digiring ke mahsyar. Sebelum sampai ke mahsyar, di dalam riwayat yang lain, mahsyar itu sebagian orang mengatakan bahwa mahsyar itu adalah padang Arafah, di mana orang-orang melakukan wukuf di Arafah. Itulah mahsyar. Tapi pendapat ini banyak dibantah oleh para ulama, dan mahsyar itu adalah Palestina. Kelak mahsyar itu wilayahnya ada di wilayah Palestina. Ini dalam pendapat yang paling kuat di antara para ulama. Ainal mahsyar yaumal qiyamah, mahsyar itu adalah di Palestina. Kemudian sebelum orang sampai ke mahsyar, maka di sana ada telaga. Telaga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di mana kita dapati bahwa telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah telaga yang airnya sangat jernih sekali. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan cangkir-cangkir yang sangat indah yang berada di sekitarnya, di pinggiran telaga tersebut. Airnya sangat nikmat sekali. Faman syariba minhu lam yadhma bihi abada. Orang yang bisa meminum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yathma bihi abada, tidak akan pernah merasa kehausan selama-lamanya. Artinya selama mereka berada di mahsyar. Kita tahu bahwa di mahsyar itu seseorang itu 500 tahun berdiri di hadapan Allah Jalla wa Ala. Yang semoga kita semua diselamatkan oleh Allah dalam berdirinya kita di mahsyar. 500 tahun kehidupan kita di dunia, atau setengah hari, nisful yaum, kehidupan di akhirat. Maknanya betapa lama orang akan berdiri di mahsyar itu menanti pengadilan Allah Jalla wa Ala. Matahari didekatkan di atas kepala kita, ya, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Qiyamah, ya, surah Al-Qiyamah, faltaffatis saqu bis-saq ila rabbika yauma idzinil masaq. Ya, ketika betis ketemu betis, orang berjubel berhadapan di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, yang setiap keringat mereka itu akan menenggelamkan dirinya sesuai dengan keimanan mereka. Ada yang menenggelamkan hingga mata kakinya, ada hingga betisnya, ada hingga lututnya, sampai perutnya. Bahkan orang-orang kafir tenggelam semuanya dari kepala sampai bawah kakinya. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum memasuki wilayah itu, Rasul telah mendahului kita. Ana faratukum 'alal haudhi. Ya, saya mendahului kalian, menunggu kalian, yaitu di telagaku, dan aku panggilkan kalian semua, halummu ta'alau, kemari kalian semua dari umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi
Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu, memanggil kita untuk meminum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yahtalijanna rijalun duni, dan sungguh banyak orang-orang yang terus berdatangan ya mendekatiku menuju telaga ini. Jadi semuanya berdatangan ke telaga Rasul setelah Rasulullah memanggil. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang mereka semuanya untuk mendatangi telaga Rasul. Allah Jalla wa ala menghalau mereka, tidak boleh mendekati telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa aqulu, lalu aku mengatakan kepada mereka, ya Rabb ashabi, duhai Rabbku, mereka itu adalah sahabat-sahabatku. Fayuqalu, maka dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mengetahui apa yang telah mereka perbuat sepeninggalmu. Dalam riwayat hadis ini dikatakan bahwa engkau tidak mengetahui bahwa mereka banyak merubah syariat-syariat Allah, banyak merubah syariat-syariatmu. Mereka melakukan perkara-perkara bid'ah. Ahlul bid'ah pada hari kiamat mereka akan dihalau oleh Allah Subhanahu wa taala, terhalangi untuk bisa meminum air telaga Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala ya tidak memasukkan kita kepada golongan ini. Meskipun mereka itu adalah umat Rasul, akan tetapi mereka adalah umat yang telah membuat perkara-perkara yang baru dalam agama. Innaka la tadri, engkau tidak tahu ya Muhammad, menandakan bahwa apa yang terjadi sepeninggalnya Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, banyak perkara yang tidak diketahui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan pelajaran bahwa Nabi tidak tahu perkara yang gaib kecuali apa yang telah dikabarkan oleh Allah kepada beliau. Ini celaan dari hadis tentang orang-orang yang melakukan perkara-perkara bid'ah. Wa fi hadisil Irbad ibn Sariyah, dan yang ketiga adalah hadis dari Irbad bin Sariyah yang sudah sering kita dengarkan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru yang diadakan oleh kalian, fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap perkara bid'ah itu merupakan kesesatan. Dan kelanjutan daripada hadis ini dalam riwayat yang lain, fa inna kulla dhalalatin finnar. Berarti orang yang melakukan perbuatan bid'ah itu terancam dia masuk ke dalam neraka, terancam dia dengan neraka Allah Jalla wa ala. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, ittabi'u, ikutilah oleh kalian. Apa yang diikuti? Jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara beragamanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang diikuti adalah sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ittabi'u wa la tabtadi'u, jangan kalian mengada-adakan perkara yang baru. Faqad kufitum, sungguh telah dicukupi untuk kalian. Arti telah dicukupi oleh kita itu adalah apa? Kalau kita mengikuti sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la ziyadata fihi wa la nuqsan, tidak akan ditambahkan dan tidak dikurangi oleh kita, maka syariat Allah Subhanahu wa taala itu sudah cukup untuk kita. Bahkan seumur hidup kita 80 tahun, taruhlah kita ini diberi usia ya hidup kita di atas muka bumi ini 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun Allah Jalla wa ala berikan kepada kita agar kita melakukan syariat Allah, maka umur kita habis, syariat Allah semuanya belum tentu bisa dilaksanakan. Ya, apalagi kalau sampai ditambah-tambahkan oleh kita, yang sudah disempurnakan oleh Allah saja itu belum tentu kita bisa mengamalkan semuanya. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah ya semampu yang bisa kita lakukan. Artinya apa? Bertakwa kepada Allah maknanya laksanakan perintah Allah, laksanakan perintah Rasul, tinggalkan larangan Allah, tinggalkan larangan Rasul, maka faqad kufitum, kalian sudah cukup. Kita ini sudah cukup. Ya. Ada orang meninggal misalkan,
ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau orang dalam keadaan sakaratul maut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinkan la ilaha illallah. Udah nggak perlu banyak tafsir. Ustadz, bagaimana kalau saya mentalkinkan la ilaha illallah? Ini orang sudah tersengal-sengal, Ustadz. Kasihan dia. Ya, ucapkan saja Allah, Allah di telinganya. Sunnah Nabi mengatakan la ilaha illallah. Kenapa Anda rubah Allah, Allah? Kalau kalimat Allah sudah tersengal-sengal lagi, Ustadz, itu kalimat Allah itu udah nggak bisa tuh, kayaknya cuma hu-nya saja. Akhirnya di telinganya hu begitu saja. Apa maksudnya? Kita beragama bukan dengan akal, dengan logika saja, dengan perasaan atau dengan mimpi. Tapi agama ini dibangun di atas dalil. Dalilnya mengatakan bahwa kalau orang sakaratul maut itu bawakan, talqinkan dia, ajarkan dia la ilaha illallah. Faqad kufitum, itu sudah cukup. Ya, sudah cukup. Enggak perlu ditakwil-takwilkan, ditafsirkan oleh perasaan kita. Nanti takut dia pas la ilaha tek mati. Ustaz tanggung jawab, katanya gitu. Ya, siapa yang mau tanggung jawab atas kematian seseorang? Tapi kita ketika menegakkan sunnah, maka jaminan kita insya Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yang akan memberikan jaminan itu. Nanti kalau sudah meninggal, ya cukup kemudian langsung disegerakan. Jangan tunggu anaknya di Amerika, ditelepon suruh datang, beli tiket lama lagi, kemudian di sana lagi sulit lagi, kemudian anaknya di mana lagi, di Irian Jaya, di Kalimantan, di mana suruh pada datang. Akhirnya mayatnya nginep sampai 2 malam, 3 malam. Laisa bisunnah. Ini bukan sunnah. Anaknya pesan, tolong tunggu saya. Saya pengen melihat wajah ayah saya untuk yang terakhir kalinya. Enggak perlu. Kenapa ketika masih hidup ditinggal-tinggal orang tua tidak ingat? Ya, sudah meninggal baru pengen melihat wajah ayahnya yang untuk terakhir kalinya. La yanfa. Tidak ada manfaatnya. Segerakan. Kalau ayah kita, kata Rasulullah SAW, kalau orang tua kita itu baik, maka apa? Dia segera mendapatkan kebaikannya. Dan kalau orang tua kita punya keburukan, maka Allah ingin meletakkan keburukan dari pundak-pundak kita. Itu manfaat mensegerakan. Jangan ditunda-tunda. Ya. Kafankan dengan 3 kain kafan saja, ya, misalkan, ya, atau mandikan yang sekedarnya saja, jangan berlebih. Ya, maka mandikan. Kafankan 3 helai kain, nggak usah pakai 5, 6, 7, ya, dan lain-lain. Islam dibangun di atas dalil. Apa yang disampaikan oleh dalil itulah lakukan. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah, ya, syariat Allah dan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa la tabtadi'u, dan jangan kalian berlaku bid'ah atau melakukan kebid'ahan. Faqad kufitum, maka kalian akan dicukupkan sebagai orang yang menegakkan syariat Allah. Wa an Ayyub As-Sikhtiyani qala, ya, Ayyub As-Sikhtiyani Al-Anazi termasuk pimpinannya kaum tabi'in, ya, bahwa Ayyub As-Sikhtiyani adalah sadatut tabi'in. Bernama Ayyub bin Abi Tamimah, ya, Kaisan ibni Kaisan As-Sikhtiyani Al-Anazi, dan beliau lahir pada tahun 66 Hijriyah, meninggal tahun 68 Hijriyah. Beliau lahir itu, ya, atau dia lahir itu 66, ada yang mengatakan 68, ada yang mengatakan 66 dan ada yang mengatakan 68. 6 yang mengatakan bahwa 68 tahun 68 Hijriyah itu pada saat itu wafatnya Abdullah ibnu Abbas. Jadi wafatnya Abdullah ibnu Abbas pada tahun itu, pada tahun itu juga lahir Abu Ayyub As-Sikhtiyani Al-Anazi. Dan beliau salah satu tabi'in yang alim, faqih, muhaddits, perawi hadis juga, dan beliau agak, kalau kita baca misalkan di di Syiar A'lamin Nubala, beliau itu termasuk orang yang nyentrik, ya, karena
rambutnya itu dia sengaja dipanjangkan dan tidak mau dicukur rambutnya itu kecuali sudah 1 tahun. Jadi beliau itu ya rambutnya itu benar-benar gondrong dan mau dicukur kalau sudah satu tahun. Itu beliau Ayyub As-Sikhtiyani. Ya, mungkin juga ada yang mengikuti sunnah ini tuh. Ya, ada mungkin sebagian di masyarakat kita, ada saya ngikuti, ada seorang ulama Ayyub As-Sikhtiyani, termasuk ulama di kalangan tabi'in yang mereka memiliki rambut tidak pernah mau dipotong kecuali sudah 1 tahun. Di Indonesia bukan 1 tahun lagi, 5 tahun, 10 tahun itu nggak mau dipotong-potong, berarti menyelisih juga tuh. Ya kan? Beliau mengatakan apa? Mazdada sahibu bid'atin ijtihadan illa izdada minallahi azza wa jalla bu'da. Ya. Semakin pelaku bid'ah itu bersungguh-sungguh melakukan kebid'ahannya, ya, atau tidaklah pelaku bid'ah itu menambahi perbuatan bid'ahnya secara sungguh-sungguh, melainkan hal itu semakin membuatnya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mazdada sahibu bid'atin ijtihadan illa izdada minallahi azza wa jalla bu'da. Jadi orang semakin dia melakukan perkara-perkara bid'ah, ya, bukan semakin dekat dengan Allah azza wa jalla, tapi justru semakin jauh. Meskipun ketika dia melakukan kebid'ahan itu menganggap dirinya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Seperti kita lihat misalkan kenyataan ini yang banyak dialami oleh kita dalam kehidupan kita. Ada orang yang hanya untuk, mohon maaf, misalkan peringatan Maulid Nabi itu sebulan sebelumnya itu sudah ngecerek dari rumah ke rumah, sudah menjadwalkan, sudah menghubungi mubalik yang jauh-jauh. Untuk mubaliknya itu bisa biaya 10, 20 juta sampai 50 juta. Itu sudah jauh-jauh hari itu, bahkan sudah setengah tahun sebelumnya. Ya, sudah booking. Ya, kemudian tendanya sudah di booking, makanannya sudah, semuanya, sampai sekali peringatan tersebut bisa sampai ratusan juta. Ya, ratusan juta. Mereka merasa bahwa itu adalah amal soleh yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka merasakan bahwa itu adalah bentuk taqarrub dia kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah menambah dekat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita lihat hasilnya. Mereka bukan semakin cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam hari itu meninggalkan sholat maghrib, sholat isya, ya banyak, termasuk panitianya, karena sibuk. Jangankan melakukan sunnah rawatibnya pada saat itu, dia disibukkan bikin tenda, sibukkan bikin kue, sibukkan bikin apa, sholat wajib 5 waktunya saja pada saat itu banyak yang tertinggal, apalagi qobliyah dan ba'diyahnya. Itu terjadi, ya. Belum lagi dengan perkara-perkara mungkar lainnya, sampah kemana-mana, rokok kemana-mana, dan segala macam. Ya, sudah begitu kemungkaran berikutnya, mubalignya la ilma lahu, tidak ada ilmu yang diwariskan, yang ada lawakannya. Kalau ditanya oleh kita tadi apa mubalig ceramah kepada kita, saya ingat tadi dia cerita begini, ceritanya pun tanpa dasar, tanpa dalil, bukan riwayat hidup seorang sahabat, bukan riwayat hidup seorang ulama dan lain-lainnya. Pulang dengan membawa kelelahan yang luar biasa, bukan menambah kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh seorang sahabat. Dia mengatakan bahwa tidaklah seseorang melakukan satu perkara bid'ah, dan ini ada dijelaskan oleh Al-Imamul Hasanul Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah. Tidaklah seseorang mengamalkan satu perbuatan bid'ah, melainkan pada saat yang sama dia meninggalkan sunnah, satu sunnah. Satu bid'ah dia lakukan pada hari itu, satu sunnah dia tinggalkan pada saat itu. 2 bid'ah dia lakukan pada saat yang sama, 2 sunnah pasti dia tinggalkan pada saat itu. Jadi ini tidaklah
orang melakukan satu amalan bid'ah, melainkan pada saat itu dia meninggalkan satu amalan sunnah. Dan ini nyata, bisa kita timbang semuanya, ya, bisa kita lihat dalam kenyataan hidup kita. Wa an Sa'id al-Kuwairi, ya, ini salah satu murid daripada Sulaiman At-Taimi. Sulaiman At-Taimi ini adalah sudah kita bahas, ya, sebelumnya. Ya, Sulaiman At-Taimi itu adalah Sulaiman bin Tarkhan At-Taimi Abul Mu'tamir Al-Basri. Abul Mu'tamir Al-Basri. Al-Mu'tamir bin Sulaiman sudah kita bahas kemarin. Ya, ulama Basrah. Ya, seorang ulama Basrah di Irak. Ya. Dan salah satu murid beliau mengatakan, Marida Sulaiman At-Taimi, yaitu Sulaiman bin Tarkhan At-Taimi Abul Mu'tamir Al-Basri, yang lahir pada tahun 46 Hijriyah, ya, dan wafat pada tahun 143 Hijriah. Ini cukup lama, ya, hidupnya hampir mencapai 100 tahun. Tabi'iyun, beliau itu adalah seorang dari kalangan tabi'in, perawi hadis, dan meninggal di Basrah. Ini Sulaiman At-Taimi, yaitu bin Tarkhan. Marida Sulaiman At-Taimi fabaka fi maradihi bukaan syadida. Sulaiman At-Taimi dia dalam keadaan sakit dan dia menangis, ya, pada saat sakitnya itu bukaan syadida, dengan tangisan yang luar biasa. Melihat gurunya menangis ini, Sa'id al-Kuwairi mengatakan kepadanya, ma yubkika, apa yang membuatmu menangis wahai guruku? Atajza'u minal mauti, apakah engkau takut dari kematian? Ya, seakan-akan muridnya dia terheran, kenapa gurunya ini seorang ulama besar, periwayat hadis, ketika dia dalam keadaan sakit dia menangis dengan tangisan yang luar biasa. Maka ditanya, ma yubkik, apa yang membuatmu menangis? Atajza'u minal mauti, apakah engkau takut dari kematian yang akan datang kepadamu? Qala, la, aku tidak menangis karena takut kematian. Walakin, akan tetapi, marartu ala qadariyin, aku pernah melewati seseorang yang punya pemahaman qadariyah. Ya, aku pernah melewati seseorang yang punya pemahaman qadariyah, lawan dari Jabariyah. Ya. Fasallamtu alaihi, lalu aku pun mengucapkan salam kepadanya. Fa akhafu an yuhasibani rabbi alaihi, maka aku takut Allahu Jalla wa Ala akan menghisabku karena aku mengucapkan salam kepadanya. Pada orang Qadariyah, ya, itu juga diawalinya dia sebagai seorang muslim, tapi sebagian para ulama, orang Qadariyah dan Jabariyah itu termasuk firqah apa? Firqah sesat. Ya. Dan inilah kekhawatiran seorang ulama kepada orang-orang ahlul bid'ah itu, dengan mendoakan mereka saja, kan ngucapin salam doa, ya, assalamu alaik, berarti keselamatan atas kalian, wa rahmatuhu, dan rahmat Allah kepada kalian, wa barakatuhu, dan keberkahan atas kalian. Beliau mengucapkan salam kepada seorang qadari yang berpemahaman qadariyah ketika dalam keadaan sakit yang sakit luar biasa ini, dia takut Allah menghisab karena telah mendoakan, ya, kepada orang yang berpaman qadari ahlul bid'ah ini. Itu lihatlah para ulama ahlu sunnah dahulu ketika berpegang teguh dengan sunnah itu luar biasa. Addu alaiha bin nawajidnya itu luar biasa. Ya, qalqabidi alal jamar, memegang bara api seperti memegang bara api itu luar biasa. Tidak main-main mereka berpegang teguh dengan sunnah. Qadariyah dan Jabariyah sebagai firqah yang sesat itu betul-betul, ya, mereka mestinya didakwahi, bukan diucapkan, bukan didoakan dengan keselamatan, ya, tapi hadahullah, misalkan semoga Allah memberikan apa? Hidayah kepadanya, semoga Allah menerima taubatnya, misalnya, dan yang lain-lain. Ya, disinilah kita dapati ikhwatal iman bahwa celaan terhadap
perbuatan bid'ah dan para pelaku bid'ah ini telah banyak dilalui oleh para ulama sebelumnya. Wa anil Fudail, yang maksud Al-Fudail ibn Iyad, ya, Qadhi Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, qala, ia berkata, idza ra'aita mubtadi'an fi tariqin, ya, di sini lihat, idza ra'aita mubtadi'an, jika engkau melihat seorang pelaku bid'ah fi tariqin, dalam satu jalan, fakhudh fi tariqin akhar, ambillah jalan yang lain, jangan sampai berhadapan, gitu. Jadi kalau kita ngelihat ada ahlul bid'ah itu dalam satu jalan, kita sedang berjalan di atas jalan itu, lagi mau melewati jalan itu, di ujung sana ada ahlul bid'ah, maka ambillah jalan yang lain, selisihi saja, jangan sampai ketemu, ya. Kenapa di sini bisa kita katakan para ulama terdahulu seperti itu? Dan ini yang banyak tidak diindahkan oleh orang-orang sekarang. Orang sekarang banyak menantang kesesatan. Menantang, bukan menentang. Kalau menentang itu bagus. Menantang kesesatan itu maksudnya adalah, Pak, di sini saya kan udah ngaji, saya cuma pengen tahu aja ini pemikiran Ustadz ini benar atau enggak. Udah jelas-jelas dinasihati, Ustadz ini banyak fikrah pemikirannya yang enggak bagus, ya kan? Orang ini menentang sunnah, pengen deketi juga tuh ustadz tersebut, duduk di hadapannya sehari dua hari, selesai sudah, terkena syubhatnya, sudah semakin lari dari sunnah. Itu yang terjadi. Kenapa antum masih duduk bersama dia? Saya duduk cuman pengen tahu aja kayak apa sih sebenarnya manhajnya dia. Padahal apa, akidah kita masih lemah, pemahaman kita masih lemah, sunnah kita masih lemah, dan yang lain-lain. Para ulama terdahulu itu kalau berjalan saja di ujung jalan sana ada ahlul bid'ah, dia menyingkir. Dia lebih baik apa? Ya, kalau dia tidak siap munadharah, kalau dia tidak siap berdebat dalil, maka lebih baik dia apa? Minggir, cari jalan yang lain untuk tidak ketemu, ya, untuk tidak berdebat dalam perkara yang dia sendiri belum menyiapkan ilmunya. Ya. Wala yurfa'u li sahibi bid'atin ilallahi azza wa jalla amalun, ya, tidaklah, ya, terangkat untuk perbuatan bid'ah atau pelaku bid'ah, amalan pelaku bid'ah tidaklah diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya perbuatan bid'ah itu dia sangat bawah sekali, tidak pernah amalannya dia terangkat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup di tangan di tangan malaikat pencatat keburukan, udah, ya. La yurfa li sahibi bid'atin ilallahi azza wa jalla amalun. Wa man a'ana sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadmil Islam. Siapa yang menolong pelaku bid'ah, maka sama saja dia telah telah menolong untuk menghancurkan Islam. Ya, untuk menghancurkan Islam. Nah, ikhwatal iman a'azani Allah, dulu juga ada seorang perawi hadis, dia ahlu sunnah wal jamaah dan seorang ulama yang luar biasa, bahkan banyak ilmu hadisnya itu sangat disegani oleh para ulama yang lain. Tapi karena dia sangat terpengaruh dengan kecantikan seorang wanita yang ingin dia nikahi. Ini dalam riwayat, wanita ini ternyata pemahamannya adalah Khawarij, dan Khawarij ini juga salah satu firqah yang sesat dalam agama, firqah yang sesat. Ada seorang wanita terdidik dia di lingkungan Khawarij, terdidik dia di lingkungan Khawarij. Lalu ada seorang ahli hadis di kalangan ulama, perawi hadis, naksir kepada wanita ini. Wanita ini di samping dia Khawarij, dia juga cantik. Dan ulama hadis ini dalam riwayat itu tidaklah ganteng. Tapi kemudian mereka bertemu. Datanglah seorang ulama ini kepada wanita ini karena sama-sama menganggap bahwa dia muslimah. Maka datang kepada wanita ini dan mengatakan bahwa saya naksir kamu dan saya ingin menikahi kamu.
Maka kata wanita ini mengatakan, tidakkah engkau tahu bahwa saya adalah bukan dari golongan kalian? Orang dulu dia gentle. Kalau saya perpemahaman Khawarij, dia langsung mengatakan saya Khawarij, tidak sembunyi-sembunyi. Saya berpemahaman yang berbeda dengan Anda. Orang Qadari mengatakan ya saya Qadari. Orang Murji saya Murji. Itu tidak seperti sekarang saling tuduh, saling apa, padahal kemudian mereka betul-betul hal itu terjadi kepada dirinya. Tapi orang dulu itu dia mengatakan saya seperti ini. Maka kemudian dalam riwayat itu dikatakan bahwa ya semoga apa yang saya pahami dari sunnah ini saya bisa membawa engkau untuk apa? Untuk memahami sama-sama agama ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Kata wanita ini, baiklah kalau begitu. Meskipun saya tahu atau saya tahu pada diri saya sendiri bahwa sebenarnya saya tidak suka karena saya ada orang yang paling cantik saat ini dan engkau tidaklah ganteng. Akhirnya dia nikah. Ya, jadi kalau misalkan kita datang ke calon mertua ya seperti itu, kemudian baru ditantang, anak saya cantik, kamu jelek gitu, gimana gitu. Langsung mundur atau maju terus? Ya, kalau modalnya ilmu maju. Ya kan? Itu tantangan awal. Tantangan awal. Saya pernah mengantarkan seorang ikhwan, ya, seorang ikhwan untuk melamar seorang akhwat. Lalu kemudian tes pertama itu dia bikin kaget. Kamu mau ngelamar anak saya? Iya Pak, gitu. Kamu sudah hafal belum doa sebelum hubungan suami istri? Kaget, di mukanya merah dia. Itu baru ujian awal. Dia diam, belum hafal. Gimana kalau belum hafal mau nikahi anak saya? Akhirnya, Ustadz, saya mundur. Gitu. Saya mundur. Baru ujian satu tuh satu soal. Sudah mundur. Gimana kalau ujiannya sampai 100? Ini seorang ulama ahlus sunnah, dia datang kepada seorang wanita berpemahaman Khawarij, lalu kemudian dia menyatakan bahwa saya akan menikahinya. Dan ulama ini tahu bahwa dia berpemahaman Khawarij. Wanita ini juga tahu bahwa ini pemahaman ini berbeda dari pemahaman dia. Maka kemudian apa? Nikahlah. Ketika nikah dikatakan bahwa setahun 2 tahun kemudian apa antara sunnah dan Khawarij ini terjadi dalam rumah tangga itu saling berbeda pendapat dalam rumah tangga, kemudian sampai pada akhirnya apa kalahlah ahlus sunnah ini, atau dia bukan ahlus sunnah tapi laki-laki ini yang memiliki pemahaman sunnah ini kalah dia. Dalam riwayat masuklah dia terpengaruh dengan pemahaman Khawarij. Apa dalam kisah ini? Dalam kisah ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa syubhat itu kalau sudah masuk ke dalam pikiran kita itu sulit untuk mengobatinya. Jangan merasa bahwa kita ini kuat lalu kemudian menjebakkan diri kita masuk kepada perkara-perkara yang kita sendiri tidak akan mampu atau kita sendiri belum bisa memperkirakan saya bisa selesai atau di situ. Ya. Misalkan contoh, masing-masing dari diri kita, misalnya kita punya background masing-masing. Kita dulu punya, kita masuk dalam kajian ini, kita masuk dalam kajian ini, kita dulu kelompok ini, kita masuk ke sini. Lalu kemudian sekarang saya merasa lebih hebat, lebih kuat, sudahlah saya nggak apa-apa. Siapa tahu saya datang ke situ bisa mempengaruhi mereka. Inilah yang nggak ada manfaatnya. Ya, karena sekali berulama saja itu terpengaruh dengan bahayanya pemahaman Khawarij, sehingga benarlah apa yang tadi disampaikan ya oleh Sulaiman At-Taimi tadi ya. Jadi oleh Al-Imam Fudail, kalau kita sedang melewati satu jalan, di sana ada ahlul bid'ah, maka kita lebih baik menghindar. Maknanya apa? Jangan kita merasa nyaman bisa duduk-duduk dengan ahlul bid'ah. Dalam manhaj pergerakan, saya sampaikan di sini dulu bahwa pergerakan saya kira di dunia ini yang paling sangat dikenal di seluruh dunia itu adalah Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin pendirinya adalah Hasanul Banna, yaitu Hasan Al-Banna. Maka saya baca, dan mungkin hampir seluruh buku-buku Ikhwanul Muslimin sudah saya baca, ya saya baca manhajnya, kemudian macam-macamnya, bahkan pendukung-pendukungnya itu saya baca dari mulai
buku-buku Said Qutb, itu kita kupas habis. Jadi hampir setiap pekan itu kita ada bedah buku seluruh karya-karya Said Qutb, termasuk fi Zilalul Quran, 6 jilid tafsirnya itu kita bedah, ya. Kemudian seperti Ma'alim fi Thariq dan lain-lain, sampai kemudian sayap kirinya ikhwan muslimin wanita, yaitu Zainab Al-Ghazali. Sampai kemudian kita juga membahas tentang yang sebelumnya Maududi, kita bahas juga buku-bukunya. Mereka, ya, kita dapati bahwa mereka itu ketika ingin menanamkan manhaj mereka dalam pergerakan itu, mereka itu sampai duduk, Hasan al-Banna itu duduk di hadapan di hadapan tokoh sufi. Keesokan harinya Hasan al-Banna itu duduk di depan preman, dan itu di warung-warung kopi. Besoknya itu Hasan al-Banna itu duduk lagi itu di tengah lapangan dan ikut main bola bersama pemain-pemain bola itu. Bahkan duduk di tengah masyarakat yang sama sekali tidak tahu agama. Apakah bisa mewarnai mereka? Kalau saya baca dalam hal itu, mereka banyak memuji atas perbuatan itu. Tapi setelah saya tahu bahwa ternyata satu pun tidak ada yang berhasil. Tidaklah Hasan al-Banna itu duduk di majelisnya seorang sufi, kecuali pada saat itu dia juga menjadi sufi. Ketika dia duduk di majelisnya para preman itu, dia pun akan sama seperti itu. Tidak bisa mempengaruhi apapun. Dia masuk ke makohi. Makohi itu kalau kita kafe sekarang. Makohi itu tempat kohwah, makha. Zamannya makha, makohi. Ceramah dia datang ke makohi itu, ini semuanya dijelaskan, ada di dalam buku Majmu' atau Rasail karya Syekh Al-Albani yang saya baca. Dia masuk ke makohi itu, lalu kemudian dia liatin, ada yang lagi dugem, ada yang lagi perempuan atau dia langsung dia bel itunya di salonnya itu dimatiin sama dia, langsung dia ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perlu kalian ketahui begini gitu. Orang bingung, ini ngapain mau ceramah di sini? Sampai ditangkap lalu dia mengatakan, lima takhtubu lana, kalian mau apa khutbah di sini? Kamu mau apa khutbah di sini? Ukhtu fil masjid, kamu khutbah di masjid bukan di sini. Diusir, ya, diusir. Ini manhaj yang seperti ini, apakah dia berhasil? Jawabannya tidak. Sampai sekarang mereka pun syubhatnya mengatakan, kalau parlemen itu bukan kita-kita yang ngisi, siapa yang akan merubah parlemen itu menjadi parlemen Islam? Kenyataannya tidak juga. Di Turki hancur, di Fis Aljazair juga hancur, di Turki Partai Rafah hancur, di Indonesia PKS apa yang terjadi juga. Ya, pas misalkan di Malaysia, Partai Islam se-Malaysia itu juga hancur, berkeping-keping juga. Berhadapan dengan UMNO nggak berkutik. Kita PKS berhadapan dengan macam-macam partai lain nggak berkutik. Sampai meskipun kita sudah duduk di ketua MPR, tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena manhajnya nggak jelas. Tidak ada manhaj dakwah dalam pergerakan yang mereka lakukan. Tapi lihatlah ketika dakwah salaf ini bermunculan di mana-mana, dakwah sunnah ini bermunculan di mana-mana, maka kita dapati ketika di awal, barangkali kurang lebih di awal tahun 2000-an, Radio Roja itu bermodalkan 10 juta sampai 15 juta saja uang yang ada. Dia masih komunitas, ya. Kita aja ditelepon untuk nelpon, tolong ya, biar kiranya banyak yang mendengarkan kajian ini. Jadi kita sudah siapkan nih. Jadi ketika baru meluncur itu langsung telepon berdering lagi, biar mudah dapat izin bahwa ini siaran ini disenangin. Apa yang sekarang terjadi atas nikmat sunnah itu, sampai ke tengah laut pun Radio Roja, TV Roja itu bisa diperdengarkan. Saya punya jamaah yang kerjanya di kapal pesiar. Mereka mendengarkan mereka mendengarkan Radio Roja. Para nelayan di wilayah cabang Bungin saja itu di situ di Bekasi itu tengah-tengah itu pada beli radio yang isinya itu radio kajian. Dakwah sunnah sudah mulai kemana-mana, sampai kemudian ke masyarakat. Sampai saat ini, ya, teman-teman kita itu di Multaqat Duat Indonesia, kita punya program itu berdakwah kepada Leman, sampai ke tengah-tengah hutan.
sampai naik perahu kecil itu dijalanin oleh kita. Ya. Ini berkat dakwah sunnah yang manhajnya jelas Al-Quran dan sunnah. Tidak ada yang ditakuti. Kenapa? Karena kita membawa Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkenaan bahwa dakwah kita ini banyak ditentang oleh manusia, kita yakin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling mulia pun dakwahnya ditentang oleh masyarakatnya. Beliau diusir dari apa? Dari tanah kelahirannya. Sampai kita jelaskan di dalam kitab Bad'il Wahyi karya Imam Al-Bukhari di bab yang pertama tentang Bad'il Wahyi kitab Sahih Bukhari, ketika bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya, ya, lalu kemudian ketika turun wahyu pertama kali, Rasul kemudian menghadap kepada Waraqah bin Naufal, dijelaskan oleh Waraqah bin Naufal bahwa tidaklah seseorang yang didatangi oleh malaikat Jibril melainkan dia akan mendapatkan pertentangan dari warganya, bahkan dia akan diusir oleh keluarganya sendiri. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awa mukhrijiyahum, apakah berani mereka mengeluarkan aku dari rumah tanggaku sendiri yang aku dilahirkan di kota Mekah ini? Waraqah bin Naufal dengan santainya beliau mengatakan apa? Itulah yang aku baca dari kitab-kitab yang selama ini aku kaji. Kitab Taurat yang aku kaji, kitab Injil yang aku kaji. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa dakwah sunnah itu semakin ditentang, maka akan semakin bersinar cahaya tersebut menerangi hati-hati mereka. Tidak perlu mundur. Mungkin dia tidak bisa terima setahun ini, tapi tahun depan terus seperti itu. Ya, inilah yang kita dapati dari pengalaman dakwahnya para ulama. Taib, kita lanjutkan. Faslun. Fa in qala qailun, ya, fa in qala qailun, jika ada orang yang mengatakan qad madahat as-sunnah wa dhammamat al-bid'ah. Ya, sunnah itu telah mendapatkan pujiannya, atau kalau membaca qad mudihat as-sunnah wa dhummimat al-bid'ah, sunnah telah dipuji dan bid'ah itu telah dicela. Ya, fama sunnah wa mal bid'ah, apa itu sunnah dan apa itu bid'ah? Fa inna nara, karena kita melihat kullu mubtadi'in, setiap pelaku bid'ah itu yaz'amu, ya, dia menyangka annahu min ahlis sunnah. Karena kita melihat di masyarakat ini bahwa pelaku bid'ah pun mengatakan kami ahlus sunnah. Itu yang kemarin sudah kita bahas. Kalau antum tinggal di Jepang, kalau antum tinggal di Eropa, antum tinggal di Amerika, cukup mengatakan ana muslim, itu selesai. Karena muslim lawannya dia kafir. Ya kan? Seperti ketika periode Mekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam muslim, maka lawannya itu kafir. Maka ketika mengatakan innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, di situ Allah katakan innal ladzina kafaru, karena itu pada fase periode Mekah. Tapi ketika lihat wa minan nas man yaqulu amanna, itu periode Madinah. Ada orang yang enggak jelas, lisannya muslim tapi hatinya kafir, muncullah orang-orang munafik, itu pada periode Madinah. Ketika kita tinggal di Eropa, tinggal kita di Jepang, mungkin tinggal kita di mana tuh? Tinggal kita di Australia, tinggal kita misalnya di Korea, di mana yang memang mayoritas masyarakatnya itu bukan muslim. Muslim itu hanya 1% misalkan. Kalau antum akan katakan ana ahlus sunnah, ini agama apa lagi mereka tanya? Apalagi antum ana salafi, ini apalagi? Salafi Islam atau bukan? Tapi kalau antum mengatakan ya kami muslim, mereka sudah, oh berarti Islam, selesai. Tapi kalau kita perkaranya kita ini tinggal di negeri kita yang seperti ini, pelaku bid'ah pun mengaku ahlus sunnah wal jamaah, ya, maka kita harus berani juga mengatakan ana salafiyun, saya salafi. Inilah ketika mengatakan begitu antum akan dapat apa? Akan dapat tantangan, yaitu berarti salafi kelompok dong. Sebagaimana Anda mengatakan bahwa Anda ahlu sunnah sambil ngerokok, saya ahlu sunnah wal jamaah. Sunnahnya menyuruh ngerokok atau enggak? Ketika seorang kiai misalkan dia merokok, ya kita dapati misalkan berfatwa kiai, berbicara, membacakan kitab dan yang lainnya, sambil baca kitab rokoknya juga sambil jalan, ya kan? Kita pertanyaannya, apakah sunnah tidak mengajarkan hal itu? Coba cari dalam hati kita bagaimana sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dalam manaqib Utsman bin Affan, riwayat hidup beliau, dan itu bisa antum pelajari ya
itu manaqib para khulafaur rasyidin. Ya, Ustadzuna Farid Qasim Anus menulis 4 jilid. Ya, 4 jilid tersendiri, Abu Bakar sendiri, Umar sendiri, Utsman sendiri, Ali sendiri. Ya, saya punya edisi Arab tapi bukan beliau yang nulis. Kita baca dalam manaqib Utsman bin Affan. Beliau adalah orang yang semasa jahiliyahnya tidak pernah melakukan keburukan dan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Itu Utsman bin Affan. Seumur hidupnya tidak pernah mabuk, padahal mabuk belum diharamkan. Tidak pernah minuman keras, tidak pernah, ya, tidak pernah mencela orang. Maka itulah yang dikatakan khairukum fil jahiliyati khairukum fil Islam. Sebaik-baik kalian orang yang di jahiliyah, maka sebaik-baik kalian di dalam Islamnya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahkan mendapatkan satu kemuliaan dan kehormatan, bisa menikahi putri Rasul sampai 2, Ummi Kulsum dan Ruqayyah. Maka disebut Zunnun Nurain, orang yang mendapatkan 2 cahaya. Cahaya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu 2 putri beliau dinikahi oleh sahabat Utsman bin Affan, yang para malaikat merasa malu, malaikat Jibril merasa malu dengan kebaikan akhlaknya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Ini adalah memberikan penjelasan kepada kita bahwa sunnah itu tinggi. Karena sunnah itu tinggi, maka jangan direndahkan dengan perbuatan kita. Ahlu sunnah tapi perbuatan kita menyelisihi sunnah. Maka untuk membedakannya, boleh-boleh saja kita mengatakan ana salafi, saya salafi, dan itu jelas diperbolehkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada putrinya Fatimah, mengatakan ana salafun minki, saya adalah salaf sebelum kamu. Karena salaf secara bahasa ada orang yang hidupnya lebih dahulu, dan Rasul hidupnya lebih dahulu daripada anaknya. Nah, ini penjelasan mengenai seperti ini. Kalau di negeri kita yang seperti ini, maka boleh bagi kita ya untuk membedakan, ya, dan ini diperbolehkan. Berarti kalau gitu tafarruq dong Ustaz, memecah belah, ya. Bukankah kalian berpartai dalam politik itu termasuk berpecah belah? Dan itu lebih dahsyat lagi, Anda berpecah belah dalam perkara dunia yang hina ini. Satu rumah ayahnya ya PKB, ibunya PAN, anaknya PKS, ya, anaknya yang sekuler itu menjadi Gerindra atau yang lainnya. Beda-beda tuh. Ya. Itu kan berpecah belah namanya. Kalau kita memisahkan yang hak dari yang batil, itu sebuah kewajiban. Bahkan Allah katakan wala talbisul haqqo bil batil. Ya, ini adalah manhaj. Maka kemudian dikatakan, ya, bagaimana kalau saat ini sunnah itu pujiannya luar biasa dan bid'ah itu perbuatan yang tercela? Apa itu sunnah? Apa itu bid'ah? Karena kita saat ini melihat orang pelaku bid'ah pun itu menganggap dirinya sebagai ahlus sunnah. Fal jawabu, jawabnya anna sunnata fil lughati, bahwa sunnah secara bahasa adalah at-tariq, yaitu jalan. Sunnah itu adalah jalan. Wala raiba fi anna ahlan naqli wal athari al mutatabbi'ina athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa athari, ya, ashabihi radhiyallahu anhum hum ahlus sunnati. Dan tidak diragukan bahwa ahlun naqli wal asar, anna ahlan naqli wal athar, yaitu mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan nas. An-naql di situ ada nas Al-Qur'an dan sunnah. Orang yang faham tentang Al-Qur'an, an-naql, dan al-athar yaitu as-sunnah, yang senantiasa terus mempelajari, mengikuti, mengamalkan athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa athari ashabihi, dan sunnah para sahabat, hum ahlus sunnati, mereka itu adalah ahlus sunnah. Jadi kita dapati bahwa jalan orang-orang yang berpegang teguh dengan ayat Al-Quran, dengan sunnah Rasul, dengan athar para sahabat, itu pastinya mereka itu adalah ahlus
sunnah, li'annahum ala tilka tariqi allati lam yahdus fiha hadis. Karena sesungguhnya mereka sedang berada di atas jalan itu yang tidak ada sesuatu yang perkara yang baru dari tidak pernah terjadi sebelumnya. Ya. Di kalangan para sahabat itu tidak pernah terjadi ada perkara-perkara bid'ah, lam yahdus fiha hadis. Semuanya mereka berada di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi perselisihan di antara para sahabat, pun demikian para sahabat yang lebih senior mengingatkan mereka akan sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, seperti yang pernah saya sampaikan berkaitan dengan masalah tasbih itu. Langsung diingatkan oleh sahabat, bahkan dimarahi oleh sahabat senior, kuburan Rasulullah masih basah, kenapa kalian tinggalkan sunnah Rasul? Menyadarkan mereka. Ya. Wa inna ma waqa'at al-hawadis wal bid'u ba'da Rasulillah wa ashabihi radhiyallahu anhum. Akan tetapi peristiwa-peristiwa yang perkara-perkara yang baru dan kebid'ahan-kebid'ahan itu justru muncul setelah hidupnya Rasul dan juga para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Tinggal mahiyal bid'ah, apa itu bid'ah, insyaallah tabaraka wa taala akan kita bahas di esok hari. Semoga hal ini bermanfaat untuk saya dan juga untuk antum sekalian, ya. Ada yang mau istifsar dipersilahkan kalau ada. Kalau nggak ada kita tutup. Fadhal, satu berapa tambahkan? Hah? Mau nambahkan? Ada yang mau tanyakan? Fadhal. Assalamualaikum. Mengenai sifat dari Sulaim At-Taimi, beliau merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena memberikan salam kepada seorang qadari, atau dalam sekarang ini ahli bid'ah. Nah, ahli bid'ah di sini yang seperti apa? Apa masyarakat secara umum atau bagaimana? Yeah. Apa tokohnya gitu? Tidaklah mereka disebut dengan ahlul bid'ah kecuali mereka orang-orang yang memperjuangkan kebid'ahan di masyarakat. Ya, bukan orang-orang yang mengikuti orang awam, yang mengikuti seruan para pelaku-pelaku bid'ah. Karena terkadang orang awam dia tidak paham juga apa sih yang namanya sunnah, apa namanya bid'ah. Jangankan bid'ah, yang sunnah sendiri mereka nggak paham. Tapi yang bisa baca kitab, ya, yang bisa baca kitab itu kan para ustadznya, para kiainya, para tokohnya. Para tokoh semuanya pelaku bid'ah itu, kalau memang dia tidak mempropagandakan kebid'ahan tersebut, maka kita pun tidak langsung memberikan statement bahwa dia adalah ahlul bid'ah. Para ulama banyak memberikan penjelasan dalam hal ini, sebagaimana ditulis dalam 2 jilid buku karya Dr. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizallahu tabaraka wa taala, Mauqif Ahlus Sunnati minal Bid'ah. 2 jilid buku beliau, dan kita udah bahas tuntas dua buku ini di dalam daurah selama 3 tahun kalau tidak salah di Pondok Imam Bukhari. Mauqif Ahlus Sunnah terhadap ahlul bid'ah ini itu bertingkat-tingkat. Tidak bisa disamakan, semuanya disejajarkan. Kepada pelaku bid'ah yang dia mempropagandakan kebid'ahannya pada saat itu, cukup kita nasihati dia pada perkara tersebut, karena dia melakukan kebid'ahan pada peristiwa tersebut atau pada masalah tersebut, tidak kepada secara keseluruhan. Itulah yang dikatakan oleh Imam oleh Syekh An-Najmi ketika dalam kitab Irsyadus Sari menjelaskan apa yang disampaikan oleh Imamul Hasan Al-Barbahari itu, bahwa al-mailu juz'ani, dikatakan bahwa keberpalingan seseorang dari manhaj itu bisa dibagi menjadi 2. Ada mailun kulli, ada mailun juz'i. Ada berpaling secara kulli, secara keseluruhan, ada mailun juz'i, ada yang juz'i. Kalau misalkan tokoh-tokoh Mu'tazilah, tokoh-tokoh Khawarijnya, tokoh-tokoh Qadariyahnya, tokoh-tokoh Jabariyahnya, ya, maka mereka itu jelas, itu udah pasti mereka disebut ahlul bid'ah.
Tapi kemudian mereka punya murid-murid, yang murid-muridnya ini dia masih mengikuti kepada sebagian pelaku bid'ahnya, apa yang disuruhkan oleh gurunya, tapi ada juga yang sebagian dia tetap berpegang teguh dengan sunnahnya. Pada perkara ini maka kita berdebat boleh kepada mereka, mendebat mereka boleh, munadharah mereka boleh, tapi pada perkara yang kebid'ahannya. Kepada masyarakat awamnya yang mengikut saja, yang ikut-ikutan saja, maka hendaklah kita arifku lahum, berlemah lembut kepada mereka. Termasuk barangkali dengan masyarakat yang ada di sekitar kita yang mereka tidak faham tentang apa itu sunnah, apa itu tentang bid'ah, kita bisa duduk bersamanya, kita bisa saling minum kopi bersamanya, saling memberikan nasihat ya dengan penuh kelembutan, tidak menjustis mereka sebagai pelaku kesesatan dan yang lainnya. Tapi kepada tokoh masyarakat berikan kepada mereka dalil-dalilnya. Ini sikap ahlus sunnah kepada mereka, ya, ruhama ubainahum, kita berkasih sayang sesama kaum mukminin yang awam di antara kita, tapi kepada mereka jadilhum billati hiya ahsan, hendaklah kita berjidal dengan mereka dengan yang lebih baik. Itu Ustaz. Baik. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.